Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga kita senantiasa dalam keadaan yang sehat. Semoga kita pun selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya alamin. Berjumpa lagi dengan saya, Jenny Marcella, calon guru penggerak dari angkatan 11 SMA SF Jember, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Nah, untuk video kali ini saya akan mencoba memaparkan terkait dengan aksi nyata dari penerapan modul 1.1. Selamat menyaksikan. Nah, Bapak Ibu, yang selanjutnya di sini ada ide atau gagasan apa sih yang memang timbul sepanjang proses perubahan. Yang saya rasakan pada saat melakukan proses perubahan ini, ketika saya melihat ternyata memang ada beberapa murid yang memang tidak sesuai nih dengan metode ataupun model pembelajarannya. Dari situ pun untuk pertemuan selanjutnya saya akan merubah gitu. Misalkan kondisinya nih ternyata ada beberapa peserta didik yang memang lebih senang dengan cara mendengarkan saja gitu. Berarti pada saat itu mungkin di pertemuan selanjutnya saya akan menggunakan pembelajaran dengan cara misalkan membuat konten dalam bentuk podcast dan lain sebagainya. Itu mungkin ya ide dan gagasannya. Ataupun ketika saya melihat ternyata ketika peserta didik nih tempat duduknya di situ-situ saja, misalkan yang selalu di depan atau di belakang, atau ternyata memang kondisinya bentuknya tidak berubah, itu pun bisa berdampak terhadap pemahaman murid itu sendiri. Maka alangkah baiknya sepertinya nanti untuk posisi duduk pun dirubah gitu. Dan ketika ternyata semua hal sudah saya lakukan dan masih ada beberapa anak yang mungkin melanggar dalam arti tidak taat akan aturan, maka di situ pun saya akan mencoba untuk mengubah pola pikirnya atau mengarahkannya ke arah yang lebih baik. Salah satunya seperti misalkan untuk muslim, ketika dia sering telat masuk kelas gitu ya, kita tahu bahwa misalnya ada kesepakatan kelas nih minimal 15 menit, dia sering melebihi itu dan bukannya 1-2 kali gitu. Saya arahkan, dan bisa jadi ide gagasan itu salah satunya dengan cara misalkan nih, ayo sholat duha dulu gitu dan lain sebagainya, atau muhasabah diri nih tanya dan lain sebagainya seperti apa. Nah, jadi itu ide atau gagasan yang timbul selama proses perubahan. Jadi, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya di sini ada kegiatan praktik baik yang memang saya lakukan. Itu pertama kali saya akan di sini saya berkonsultasi terlebih dahulu menanyakan bagaimana baiknya terkait dengan kegiatan belajar mengajar itu seperti apa terhadap teman sejawat. Tapi ini guru pamong saya sebenarnya, beliau Bu Endang bersama guru mata ekonomi. Dari sana baru saya membuat modul ajar yang disesuaikan dengan kebutuhan. Dan sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar, di situ ada kegiatan pra-observasi ya yang dilakukan oleh observer, yaitu Bu Ani, di mana di sana Bu Ani pun memberikan pengarahan dan lain sebagainya, serta mengecek kesiapan dalam bentuk administrasi dan lain-lain gitu. Setelah siap, barulah saya melakukan kegiatan belajar mengajar. Nah, di sini untuk kegiatan belajar mengajarnya saya lebih mengedepankan kepada nilai disiplin positif terhadap peserta didik, di mana bukan hanya sekedar memprioritaskan atau berpihak terhadap murid saja, tetapi di sana saya ingin membangun sebuah kolaborasi, nilai kolaborasinya seperti apa, lalu penguatan dalam budi pekertinya seperti apa gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Jadi yang pertama kali saya lakukan pada saat itu pengecekan kelas terlebih dahulu, lalu berdoa. Untuk kesepakatan kelas sudah dilakukan sebelumnya, jadi langsung ke pemotivasian peserta didik, ice breaking, dilanjutkan dengan pematerian dan sebagainya. Setelah itu adanya presentasi, hanya presentasi dikarenakan waktunya tidak cukup, dilakukan pada pertemuan selanjutnya gitu. Jadi di sana ada beberapa penguatan positif, salah satunya bagaimana cara kita membangun sportivitas dalam bekerja sama. Jadi bukan hanya
1-2 orang saja yang memang berkontribusi di dalamnya, tetapi harus semuanya ikut andil dalam kerjasama itu sendiri, dalam kolaborasi itu sendiri. Dan juga di situ ada kesepakatan kelas bagaimana mereka membangun karakter kesadaran penuh terkait dengan kesepakatan yang telah dilakukan. Bukan hanya di dalam kelas saja, Bapak Ibu, disiplin positif yang memang diterapkan di sekolah kami. Nah, salah satunya di situ ada contoh ketika saya mengecek terkait dengan peserta didik yang memang telat masuk ke sekolah gitu. Di sana pun ada penjelasan positif, ada pula tindak lanjut ataupun pengarahan terkait dengan anak-anak yang memang melakukan pelanggaran seperti ini, di mana di sana akan ada pencatatan, lalu ada pengarahan ataupun motivasi gitu ya. Dan ketika misalkan memang ada hal yang lebih baik akan adanya bukan punishment, tidak ada hukuman, hanya lebih kepada membangun kesadaran diri saja bahwa apa yang mereka lakukan itu harus diperbaiki lagi gitu. Terkecuali jika misalkan memang kita tahu bahwa apa nih faktor penyebab mereka terlambat sekolah gitu. Ketika misalkan memang terlambatnya dikarenakan hal-hal yang memang benar dalam arti ibunya sakit atau seperti apa gitu ya, kan ada toleransi ya, Bapak Ibu. Nah itu terkait dengan apa yang telah dilakukan dalam praktik baik. Terima kasih. Nah, untuk kegiatan selanjutnya sih ada refleksi diri, di mana ada tantangan. Tentu saja dalam setiap hal itu pasti akan selalu ada tantangan. Tantangannya itu pada saat KBM akan selalu ada beberapa murid yang memang mau digimanapun, mau bagaimanapun itu akan ada saja walaupun hanya 1 orang atau 2 orang yang moodnya itu tidak berubah gitu ya. Lalu pada saat KBM dalam bekerja sama nih, tidak semuanya berkontribusi di dalamnya gitu ya. Kurangnya kesadaran akan sesuatu hal akan hal untuk membiasakan diri dalam disiplin positif. Bagaimana sih solusi yang memang harus kita lakukan? Jadi salah satunya kita harus banyak memahami terkait kebutuhan peserta didik itu sendiri, dan yang terpenting kita tidak boleh menjudge bahwa kamu salah gitu ya, tidak boleh sebelum kita tahu latar belakangnya seperti apa. Nah, ketika kita tahu latar belakang seperti apa, kita arahkan bagaimana baiknya, lalu kita kuatkan dengan memberikan contoh yang baik terhadap mereka. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sherin Putriana Muslihat sebagai salah satu rekan kerja dari Bu Jemi Marcella. Di sini saya akan menyampaikan beberapa pendapat terkait tentang pembelajaran yang telah dilakukan oleh Bu Jemi Marcella. Saya melihat terdapat perubahan ke arah yang lebih baik ketika pembelajaran berlangsung. Perubahan tersebut adalah pembelajaran yang berorientasi terhadap murid. Saya melihat satu situasi ketika murid merasa bosan pada saat pembelajaran berlangsung. Tapi di sini, Bu Jemi Marcella melakukan langkah inovasi. Salah satunya yaitu dengan melakukan ice breaking. Setelah dilakukan ice breaking, ada beberapa perubahan yang terjadi. Yang pertama yaitu terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik. Yang kedua, murid dapat kembali fokus terhadap pembelajaran. Dan yang ketiga, murid merasa bahagia ketika sudah melakukan ice breaking. Dan itu berpengaruh terhadap hal-hal yang dilakukan oleh murid di dalam pembelajaran ke depannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait tentang pendapat saya melihat pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Jemi Marcella. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya pembelajaran bersama Bu Jemi itu sangat menyenangkan, tidak terlalu tegang dan tidak terlalu bercanda gitu. Dimulai tadi dari ice breaking, pembersihan kelas. Nah, cara menyampaikan materinya juga sangat tidak terlalu bagaimana gitu. Jadi kepada murid-muridnya juga tersampaikan dengan baik. Nah, begitulah tanggapan dari saya tentang pembelajaran bersama Bu Jemi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.